Aziz wa ya Ghaffar, ya Karim wa ya Sattar, ya Mujib as-sa'ilin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Ashabul fadilah wa hadratul mukarramin para asatidz wa asatidz para alim, segenap para ulama, bil khusus orang tua kita semua, sesepuh kita, Al-Mukarram Ustaz Ika, tetap sehat, beserta Ustaz Air dan juga Ustaz Nendi, Ibunda Ustaz Fadilah, para orang tua dan yang dituakan. Hari ini saya lihat ada Ustaz Yumna, Ustaz Fadilah, Ustaz Haja Hikmah Zaini, di mana tadi? Para pimpinan-pimpinan majelis ta'lim, para hajjaj, para ibu dan bapak yang dirahmati dan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah. Salawat salam senantiasa terlimpah dan tercurah kepada pemimpin umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabat, para pengikut yang senantiasa istiqomah dengan doa dan harapan kita semoga kelak yaumul qiyamah Rasulullah berkenan memberikan syafaat, memberikan pertolongan kepada kita semuanya, insyaallah. Minal aidin wal faidin kullu amin wa antum bi khair. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Selamat lebaran Ibu, meskipun hari ini kita sudah masuk pada hari yang ke-24 ya, di bulan Syawal. Semoga amalan ibadah kita kemarin di bulan suci Ramadan, salat kita, puasa kita, tarawih kita, Quran dan sedekah yang sudah kita lakukan maksimal di bulan suci Ramadan menjadi catatan amal saleh yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama sedikit waktu yang kita punya, karena hari ini adalah acara halal bihalal ya. Oleh karenanya mari sama-sama kita mulai saja kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. Kita awali dengan bermunajat terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan para mukmin, orang tua, keluarga, sanak famili, bahkan mungkin suami, anak-anak kita yang sudah wafat, kita doakan Allahumma ighfir lahum warhamhu wa'afihim wa'fu anhum adkhilna al-jannata masuk. Diri kita tetap istiqomah di jalan Allah yang memiliki banyak hajat, semoga Allah ijabah doa-doa terbaiknya. Yang pada hari ini ada teman, ada keluarga kita yang sedang dalam keadaan sakit, kita doakan semoga Allah angkat segala penyakitnya. Atau mungkin kita yang dalam keadaan sakit pada hari ini, mudah-mudahan Allah sehatkan kembali badan kita, panjang umur di dalam taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan anak-anak kita, Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Dan tidak kembali kita dari majelis ini kecuali Allah berkenan memberikan ampunan dosa dan segala kesalahan kita. Bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan requestnya dari Pak Ike ya, pada materi kita hari ini adalah mempertahankan ketaatan kita setelah selesai bulan Ramadan. Untuk masuk di bulan suci Ramadan, kita sudah dipersiapkan dengan 2 bulan sebelumnya, dengan Sya'ban, kemudian dengan Rajab ya. Kita minta diberikan keberkahan Rajab kita, diberikan keberkahan Sya'ban kita, sampai kemudian Allah sampaikan kita di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah.
Kalau kita berbicara tentang masalah ibadah di bulan suci Ramadan, rasa-rasanya kita ada pada titik yang paling tinggi dari keimanan kita. Ada amalan-amalan yang jarang kita lakukan di bulan suci Ramadan, tapi pada saat kita di bulan suci Ramadan, kita kerjain. Ya, jarang-jarang baca Al-Quran. Kemarin alhamdulillah di bulan suci Ramadan gak ada waktu yang terlewat di dalam kita membaca Al-Quran. Kalau saya melihat muka ibu yang hadir, Ustazah Yumna dan Ustazah Fadila pada hari ini, ya, ibu juga nih kayaknya kalau Al-Quran aja sih semuanya udah di luar kepala ya, di luar kepala ya. Maksudnya di luar kepala bukan yang hafal, di luar. Tetapi kemarin di bulan suci Ramadan, Masya Allah, tabarakallah, kita berusaha takabur, kita berusaha mendekatkan diri kita kepada Allah di dalam Al-Quran. Ya, fa inna hamalatil Quran biidznillah, kita berharap dengan Quran, dengan ayat-ayat yang kita baca akan menjadikan diri kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jarang-jarang sedekah, 11 bulan lainnya ngumpulin rezeki pada bulan suci Ramadan udah gak ada lagi tuh ya, yang menjadi penghalang kita. Masya Allah, kita kepingin fastabiqul khairat, kita berlomba-lomba di bulan suci Ramadan. Yang jarang-jarang sholat sunnah rawatib di bulan suci Ramadan gak pernah ketinggalan, sebelum zuhur, ba'da zuhur, sebelum asar, sesudah maghrib, sesudah isya, bahkan witir rutin kita kerjain di bulan suci Ramadan. Yang jarang-jarang bangun malam, yang jarang-jarang qiyamul lail, yang datang kepada Allah pada saat dia memiliki banyak hajat, tetapi di bulan suci Ramadan, Masya Allah, tabarakallah, tadarra'u inda shabahi, dia bersembah sujud kepada Allah sampai datangnya waktu subuh. Betul ibu? Betul ibu? Ya Allah, bangun awal-awal, mempersiapkan buat sahur keluarga kita, buat suami, buat anak-anak kita, ya. Selesai kita sahur, masih ada waktu sedikit lagi, kita nggak buang-buang tuh waktu itu, kita membaca Al-Quran, kita munajat kepada Allah, kita tungguin tuh datangnya waktu subuh dengan beristighfar, dengan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak kebaikan yang kita lakukan. Sampai Rasulullah SAW di dalam sebuah riwayat hadis beliau mengatakan, ragima anfu, sungguh sangat tidak beruntung hidupmu, dakhala alaihi Ramadan summa salaha qabla ayyufar lahu. Kamu gak beruntung hidupmu ketika kau masuk di bulan suci Ramadan, beribadah di bulan suci Ramadan, summa salaha, kemudian selesai Ramadan yang meninggalkanmu, tetapi dosamu masih belum diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai sedemikian hebatnya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Bukan cuma semakin disayangi kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan semakin diberkahi kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, enggak sebatas itu. Ada ampunan, ada itqum minan nar yang diberikan oleh Allah di bulan suci. Pokoknya ngomongin Ramadan udah cakup aja deh semuanya, Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Cuma yang menjadi permasalahan, Ibu, yang menjadi permasalahan, apakah kebaikan yang sudah kita mulai di bulan suci Ramadan dari awal, dari Rajab, Sya'ban, mulai naik grafiknya terus sampai pada ketinggian yang paling tinggi setelah tanggal 1 Syawal, masihkah istiqomah kita lakukan amalan-amalan ini? Itu jadi pertanyaan. Betul? Itu yang jadi pertanyaan. Masya Allah, tabarakallah, ibu yang dirahmati Allah. Sekelas Rasulullah SAW bermunajat kepada Allah, ada doa yang tak pernah berhenti beliau munajatkan, enggak berulang-ulang terus beliau meminta kepada Allah
Allah Subhanahu wa taala, ya mukallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya mukallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Zat, wahai Allah yang membolak-balikan hati manusia, teguhkan kami di dalam agama-Mu. Teguhkan kami di dalam agama-Mu. Ini Rasul masih nggak berhenti meminta kepada Allah. Berulang-ulang itu doa dibaca, ya mukallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya mukallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allah, Zat yang membolak-balikan hati manusia, teguhkan kami di dalam agama-Mu. Kan pantasnya doa itu yang dibaca kita. Betul nggak? Yang pantas membaca doa itu adalah kita yang ibadahnya kadang dia rajin, kadang malas, kadang ingat, kadang lupa. Banyakan ingatnya apa banyakan lupanya? Ya, sampai Ummu Salamah aja bertanya sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ummu Salamah, istri beliau, bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang ditanya? Wahai Rasul, kenapa sih doa itu yang diulang-ulang terus? Kenapa sih engkau selalu meminta diberikan keteguhan di dalam beragama? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Ummu Salamah, hati kita ada di antara jemarinya Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasulullah negesin ya, bicara kepada istrinya, di hati kita ada di jemarinya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkenan diteguhkan keimanan kita, dikuatkan keimanan kita. Kalau Allah tidak berkenan, maka bisa jadi kita sesat. Masya Allah. Ya. Kita kan nggak bisa jamin kita kayak begini terusnya tuh nggak bisa jamin. Ada yang sekarang udah sangat istiqomah di dalam kebaikan, alhamdulillah. Kita mundur lagi yuk 5 tahun kita ke belakang, 10 tahun kita ke belakang, bagaimana kondisi kita ini? Ya, udah mulai punya komunitas bagus, udah punya teman-teman yang soleh dan solehah. Apakah bisa seterus ini? Betul. Kata Rasulullah, hati kita ini ada di jemarinya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkenan, teguh keimanan kita, selamat kita. Kalau Allah tidak berkenan, sesat kita. Masya Allah. Auzubillahi. Ini betapa pentingnya kita menjaga hati kita, betapa pentingnya kita menjaga ritme ibadah kita. Nanti yang bakalan kita bahas. Ya, bahkan Mu'az bin Jabal. Mu'az bin Jabal ini adalah gubernur Yaman yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Kalau ngomongin soal ibadah, masya Allah, luar biasa. Ya, sahabat Rasul paling disayang. Ketika Mu'az lewat di depan rumahnya Rasulullah SAW, ini tumben-tumbenan Rasulullah manggil Mu'az, "Ta'ali Mu'az, sini Mu'az, sini." Ya kayak kita lagi bertetangga, ibu ngelewatin rumah, ibu dipanggil sama tetangganya, "Bu, sini Bu." Mu'az juga kayak begitu, lagi lewat di depan rumah Rasulullah SAW, dipanggil sama Rasulullah, "Mu'az, ta'ali Mu'az, sini Mu'az." Jarang-jarang Rasulullah melakukan hal yang demikian. Duduk, berdiri dulu Mu'az, sampai kemudian Rasulullah jelis, "Mu'az, duduk sini Mu'az, duduk samping saya Mu'az." Duduk Mu'az di samping Rasulullah SAW. Ya, nggak pernah diduga sama Mu'az sebelumnya. Itu Rasulullah mengambil tangannya Mu'az, digenggam tangannya Mu'az, ditaruh di dadanya Rasulullah SAW. "Ana uhibbuka fillah Mu'az." Saya sayang, saya cinta kepadamu Mu'az. Ya, saya berwasiat kepadamu, jangan kau selesaikan sholat sebelum kau membaca doa, "Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni."
Ada 3 yang kita minta sama Allah berkaitan tentang masalah hati kita. Ya, 3 yang diajarin sama Rasulullah. Karena Rasulullah melihat Muaz demikian hebat di dalam kebaikannya, makanya Rasulullah berwasiat, saking sayangnya saya kepada Muaz, saya berwasiat kepada 3 macam hal. Mintalah bantuan kepada Allah, ini ala dzikrika, biar kita bisa terus mengingat kepada Allah. Gak cuma sekedar zikir secara lisan, tapi bagaimana kita menghadirkan Allah selalu hidup di dalam hati kita. Orang kalau udah hidup Allah di dalam hatinya, dijagain matanya, dijagain mulutnya, dijagain kupingnya, dijagain tangannya, dijagain kakinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat sama Allah. Interaksinya cakep sama Allah, hubungannya cakep sama Allah, hablum minallahnya cakep, hablum minannasnya cakep. Orang kalau udah hablum minallahnya cakep kepada Allah, udah pasti hablum minannasnya juga cakep. Kemarin bulan suci Ramadan, jarang-jarang kita makan bareng keluarga, tapi sahur kita makan, ya kan? Buka kita makan. Sholat kadang-kala yang gak ke masjid, gak ke musola, dia melaksanakan sholat berjamaah. Ini kan ngebangun kembali hubungan hablum minannas kita. Jarang-jarang kita ngobrol sama anak, jarang-jarang kita ngobrol sama suami, tapi di bulan suci Ramadan dihidupkan lagi bagaimana hubungan kita kepada sesama manusia. Ini juga bagian dari yang harus kita jaga setelah ba'da Syawal. Ibu, hubungan kita kepada Allah. Ingat terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa syukrika inni ala dzikrika wa syukrika bimbing kami ya Allah, ajarin kami ya Allah agar terus bersyukur kepadamu, pandai bersyukur. Kalau kita ngomongin soal syukur udah jelas konsepnya di dalam Al-Quran. Kalau kita ngomongin syukur, kurang syukur gimana kita pada saat ini? Alhamdulillah. Ibu sehat, kaki sehat kaki, pinggang sehat pinggang. Itu yang belonjor kaki, kenapa itu belonjor? Kenapa kaki belonjor? Ya, kalau ngomongin ibu-ibu majelis taklim udah heboh aja dia. Itu tempat duduk Pak Ika. Kalau udah dia duduk tuh udah nggak boleh orang lain duduk, udah tempatnya dia. Ya. Ntar yang di depannya ditoel, geseran dikit. Kenapa? Mau belanja. Ada yang begitu. Kudungannya warna apa? Nggak usah ditarik kakinya, nggak usah, udah nggak apa-apa. Sehat, alhamdulillah. Ya Allah, ya. Zahir batin sehat. Dompet sehat, dompet. Bawa duit, bawa. Udah amal tadi, udah. Belum. Ayo dong panitia. Ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena ini bagian dari syukur kita kepada Allah. Bangun tidur, tangan kita masih sehat, kaki kita masih sehat. Betul? Nengok ke kanan, masih ada suami. Bangun, lihat kamar anak, masih ada anak, semuanya pada sehat. Rumah tangga bagus, anak pada nurut, rezekinya bagus, punya teman yang soleh. Ya Bu? Alhamdulillah. Kurang syukur gimana? Besok kalau Allah menguji kita, tandanya Allah memberikan kesempatan kepada kita buat jadi orang yang lebih mulia, buat menjadi orang yang lebih spesial di mata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya katakan demikian? Gini, kalau kita lagi dapat musibah, kita diberikan pilihan sama Allah Subhanahu wa taala. Ini musibahnya A nih. Kita mau fokus sama musibah kita, apa kita mau fokus sama syukur kita? Yarfa'ila anhum humul barakah, diambil nikmatnya sama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang berasa sakit, ada yang kehilangan, ada yang diuji lewat anak, ada yang diuji lewat suami. Kan kita dikasih pilihan, kita mau fokus sama ujian kita atau kita mau fokus kepada rasa syukur kita. Ini nggak seberapa nih ujian dibandingkan dengan nikmat yang sudah Allah berikan buat diri kita sebelumnya. Ya, kalau kita fokus kepada ujian
syukur nikmat kita kepada Allah. Berasa dirinya paling susah, berasa dirinya paling sakit, berasa dirinya paling punya banyak masalah. Sementara Masya Allah, sehat nggak? Sehat. Ya, cuma dikasih ujian sedikit tapi badannya sehat, rohaninya sehat, keluarganya sehat kumpul. Alhamdulillah. Nah, yang ketiga tadi, kenapa diberikan wasiat oleh Rasulullah kepada Muaz bin Jabal? Jarang-jarang orang yang punya semangat memperbaiki amalan ibadah. Kita kadang-kala suka memanjakan diri kita, udahlah yang penting masalah, udahlah yang penting baca Quran. Kita nggak perhatikan bacaan kita nggak perhatikan sholat kita dengan segala kesempurnaannya. Yang penting mah ibadah, udah yang penting mah ibadah. Tapi kita minta diajarin sama Rasulullah, wa husni ibadatika, wa husni ibadatika. Bagaimana kita punya kemampuan untuk memperbaiki amalan-amalan ibadah kita. Insya Allah. Ini kan kaitannya sama istiqomah, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kaitannya sama istiqomah. Apa sih istiqomah? Ajak, ibadahnya tuh ajak. Terus gimana dong supaya kita menjadi orang yang istiqomah? Biar amalan-amalan yang kemarin di bulan suci Ramadan kita bisa kerjain. Ya, yang pertama, jangan melepaskan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi yang saya sampaikan. Ibadah sama doa nggak bisa dipisah-pisahin. Ibadah sama doa nggak bisa dipisah-pisahin. Ya, kita minta bantuan sama Allah. Kita boleh ikhtiar maksimal, tapi kalau Allah nggak mau berikan keridhaannya, Allah nggak bantu kita, nggak diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua adalah ikhlas. Apa sih ikhlas? Nggak berharap apa-apa sama siapa-siapa, udah nggak berharap apa-apa. Kenapa? Kalau kita nggak melaksanakan amalan ibadah dengan hati yang ikhlas, nggak ada manfaat dan nggak langgeng tuh amalan ibadah kita. Asal orang lain ngeliat aja, asal orang lain puji kita aja. Ya. Yang suka share ibadahnya tuh, ya. Ibadah sholat malamnya di-share, baca Qur'annya di-share, jadi status dan lain sebagainya. Bikin segala sesuatu kebaikan yang menginspirasi orang lain untuk berbuat kepada kebaikan. Bukan untuk kita pamerin. Udah itu mah jadi rahasia kita aja dengan Allah Subhanahu wa taala. Mau lazim salat malamnya, mau lazim puasa sunnahnya, mau lazim baca Qur'annya, mau lazim sedekahnya, udah itu jadi rahasia kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang kita share bagaimana kita menimbulkan semangat buat orang lain juga untuk berbuat kebaikan, sama halnya seperti halnya diri kita. Ya. Dan yang ketiga, muhasabah. Apa muhasabah? Jangan pernah menutup diri kepada masukan-masukan dari orang lain. Bu, kalau dulu ibu saya pernah ngomong gini, kalau ada yang masih ngingetin kamu, tandanya tuh dia sayang. Betul nggak? Kalau orang udah nggak sayang sama kita, udah nggak peduli sama kita, kita mau ngapain aja udah nggak dibilangin. Tapi kalau ada yang masih ngingetin, jangan kayak begitu. Gak pantas, udah model kayak begituan dilawanin. Kan ketahuan dia mah gak ngaji, kita ngaji. Harus ada dong pembeda antara yang sudah mendapatkan pelajaran sama orang yang belum mendapatkan pelajaran. Itu tandanya dia masih sayang sama kita. Ini contohnya gini nih Bu, kita diburu-buruin, ya. Habis sembahyang, kita buru-buru tuh udah dijemput, kita pakai bedak kita celemotan. Tahu celemotan? Orang Betawi bilang celemotan. Langsung keluar. Ibu temennya. Kalau kita sayang sama teman kita, ibu bilangin nggak sama temannya? Betul nggak? Ambil tisu. Kalau nggak pakai tangannya. Karena dia sayang. Kenapa sayang? Takut nanti pas ketemu sama orang dia malu mukanya celemotan.
Tapi kalau dia nggak sayang sama kita, dibiarin aja. Kenapa dibiarin? Biarin orang katain dia, biar orang hina dia, kan nggak gitu. Kalau kita salah masih ada yang ngebilangin, tandanya dia sayang sama kita, tandanya dia peduli sama kita. Muhasabah. Gimana caranya muhasabah? Mujalasatu sholihin, kata Rasulullah. Cari perkumpulan, perhimpunan, cari teman ngobrol, cari kelompok-kelompok yang bisa membawa kita menjadi orang yang baik. Cari orang-orang pinter, biar kita bisa punya komparasi diri kita, ngebanding-bandingin diri kita. Kok dia bisa, kenapa saya enggak? Kok dia mampu, kenapa saya enggak? Kok dia bisa rajin, kenapa saya enggak? Ukuran umur, dia lebih tua dibandingkan kita. Kita lebih muda. Harusnya kita lebih banyak berbuat kebaikan. Kenapa dia enggak? Kenapa kita enggak? Terus kita banding-bandingin diri kita dengan orang-orang yang jauh lebih baik di dalam amalan ibadah. Mujadalah, muhasabah, mujadalah, muraqabah. Apa mujadalah? Sungguh-sungguh, fokus, mau belajar, mau ngeliat, mau memperbaiki diri. Fokus mujadalah, nggak setengah-setengah. Ya, muraqabah. Apa muraqabah? Dia berasa nih, apa aja yang dia lakukan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering ngerasain kayak gitu nggak? Ya, nggak ada bu yang ngomelin kita kalau ibu mau sholatnya jam berapa aja, nggak ada yang ngomelin kita kan? Ibu mau sedekah nggak mau sedekah, nggak ada yang ngomelin kita. Ibu mau baca Quran nggak baca Quran, nggak ada yang peduli. Tapi karena kita ngerasa bahwa diri kita dilihat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita merasa di bawah muraqabahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya kita merasa bahwa ini harus saya lakuin. Bagian dari rasa syukur kita kepada Allah. Ya, di sembahyang subuh kita zikir, kita baca Quran, kita banyakin istighfar. Dalam rangka apa? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Mau ngomongin yang mana yang nikmat yang gak kita rasain dari Allah? Bagian dari rasa syukur kita kepada Allah, ya ini yang harus kita lakuin. Dikasih sehat ibadah, dikasih umur kita ibadah, dikasih amanah rezeki sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kenapa salam ustazah? Itu sholat yang diakhiri dengan salam untuk mengakhiri sholat kita. Ya, tetapi secara filosofinya kita disuruh liatin kanan kita, liatin kiri kita. Ada nggak orang yang membutuhkan bantuan kita? Ada nggak yang kita bisa tolongin? Nggak usah jauh-jauh deh, saudara kita aja. Nggak usah jauh-jauh, ada saudara kita, ada tetangga kita. Ya, kalau kita bisa ngasih, kenapa kita harus nggak ngasih? Kalau kita bisa nolongin, kenapa harus nggak nolongin? Kalau bisa senyum, kenapa harus cemberut? Kalau masih bisa baik, kenapa harus jahat? Kalau masih bisa ngomongin enak, kenapa juga harus ngomong yang kasar? Itu kan pilihan buat diri kita semuanya. Kalau kita ngerjain, maka semakinlah bertambah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi kalau ditanya gimana sih mempertahankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi dengan muhasabah, dengan mujadalah, dengan muraqabah, dengan ikhlas, dengan terus gak memisahkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir apa? Dzikrul maut. Dzikrul maut. Ingat sama kematian. Mau cakep kayak gimana, mau kaya kayak gimana, mau hebat kayak gimana, ini karena masih adanya ruh di dalam badan kita. Ya, Bu, ini kan kita bisa kayak gini karena masih adanya ruh di dalam badan kita. Nanti ketika ruh ini dimintakan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita nggak ada artinya apa-apa. Mau cakep kayak gimana juga udah nggak kelihatan lagi cakepnya.
Mau hebat kayak gimana, punya jabatan itu dan lain sebagainya, kalau kita udah nggak memiliki ruh yang menjadi amanat Allah kepada diri kita, udah nggak berarti lagi. Yang mau ngegantiin kita di belakang udah banyak. Betul nggak? Yang pengen ngegantiin kita udah banyak di belakang kita. Mau hebat kayak gimana, mau cantik kayak gimana, kan kita kadang suka merasa cakep sendirian. Betul nggak Bu? Kaca di depan kaca di kamar kita, ya, kelihatan cakep nggak? Cakep. Tapi giliran kita kumpul sama yang lain, ya, ngerasain hebat, ya karena nggak ada saingannya. Tapi pada saat kita kumpul sama orang-orang yang jauh lebih hebat, kita nggak ada apa-apanya. Benar ya? Nah, kembali lagi tadi kepada pembicaraan kita, kenapa kita bisa seperti ini? Karena ini masih kita memiliki titipan ruh dari Allah Subhanahu wa taala. Besok ketika ruh ini dimintakan kembali oleh yang punya, maka sesungguhnya kita nggak punya daya upaya apa-apa. Oleh karenanya ingat mati, ingat mati. Pendekin angan-angan kita. Ya, pendekin angan-angan kita. Kita lagi ada di hari Minggu ini, mikirnya kita gini, kalau saya nggak datang ke pengajian ini, belum tentu minggu yang akan datang saya bisa hadir. Ada kesempatan kita bersedekah, ada kesempatan kita beramal soleh, ada kesempatan kita untuk bangun malam, kita nggak tangkap. Kita selalu mikir, belum tentu saya bisa bangun nanti malam lagi, belum tentu saya bisa sedekah lagi, belum tentu saya bisa puasa lagi, dan lain sebagainya. Kalau ini kita pertahankan, insya Allah kita nggak jadi Rabbani, kita nggak jadi Ramadhani, tetapi kita menjadi Rabbani. Hidup Allah di dalam hati kita, meskipun Ramadan sudah lewat, ya, meskipun Syawalnya udah habis, tapi kita menjadi Rabbani, istiqomah terus kepada Allah. Stepnya udah naik, kedudukannya udah mulai naik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus dijaga. Paling enggak besok di Ramadan yang akan datang, kalau kita punya umur yang panjang, naik lagi maqam kita di hadapan Allah, ya. Bukan yang udah naik kemudian turun lagi, Masya Allah. Billahi min dzalik. Insya Allah. Yuk bismillah. Kita kembali. Ini kan masih tanggal 24 Syawal ya. Rasanya belum terlambat banget. Kalau kemarin udah kadung kelupaan, yuk balikin lagi giroh kita, balikin lagi semangat kita. Untuk apa? Mempertahankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sampai nanti Allah panggil pulang kita, ya Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Betapa bangganya Allah ketika ruh yang dititipkan ke dalam jasad kita menjadi hal yang sangat bermanfaat di dalam kebaikan. Kembali kita kepada fitrah kita pada saat Allah menitipkan ruh itu dulu di dalam jasad kita manusia mati. Insya Allah, ya. Barangkali ada yang mau kita bahas, kita mau pertanyakan, monggo silahkan. Silahkan, ada yang mau tanya? Ada.
Nggak jelas kedengeran. Tapi di penilaian orang jadi lain ya. Kembali lagi kepada diri kita, innama a'malu binniyat. Kalau memang kita bisa menginspirasi orang lain untuk berbuat kebaikan, bikin tuh, cari, kitanya juga cari, itu jadi amal soleh buat diri kita. Ya, ibu mau copy paste, ibu mau ambil dari sana sini dan lain sebagainya, ibu share lagi, ya, sehingga orang yang lagi malas, fadilah tahajud, fadilah sedekah subuh, fadilah segala macam, ibu share, ibu bagiin. Mungkin lebih elok, lebih bagus ketika hal itu dilakukan bukan pada waktunya. Pagi-pagi ibu share. Jadi orang pas baca itu kan, bismillah, ntar malam mau bangun malam, bismillah. Ada waktunya, ya, ada waktunya. Kalau yang sekarang kita lihat kan kebanyakan tuh yang nggak kayak begitu. Puasa sunnah pas giliran maghrib, Bu Nona, atau indah tuh lauknya, ya. Captionnya tuh ada alhamdulillah sampai juga maghribnya. Nunjukin sama orang kalau dia lagi puasa. Udah kirimin aja deh, ya, mengingatkan ayamul bid pada bulan ini jatuh pada tanggal sekian. Itu lebih elok, lebih cakep kalau saya bilang. Lebih bagus, ya. Ibu dapat bagaimana memelihara niat, bagaimana mengkoreksi niat. Udah bikin aja share. Punyain waktu kita, spesialin waktu kita untuk berbagi di dalam ilmu. Kita nggak pinter-pinter amat, tetapi ketika kebaikan yang kita bagi kemudian orang melaksanakan, mudah-mudahan itu menjadi jariah kita. Ya, kalau ngeladenin omongan orang mah capek juga Ustazah, biarin aja udah. Tapi waktunya aja. Mau pagi-pagi habis sembahyang subuh share, ya, tulisan-tulisan yang bagus, sehingga kebaikan itu diawali dengan niat mereka untuk bisa melaksanainnya. Gitu, ya. Ibu, ini kan kita sifat kali begini ya. Ya takollam, naik turun ibadah kita. Ya, dan Aisyah radhiyallahu Salman pernah menasehati Abu Darda, ya, pernah menasehati Abu Darda dan diiyakan sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa kata Salman kepada Abu Darda? Allah punya hak atas dirimu, keluarga punya hak atas dirimu, ya, kemudian anak punya hak kepada dirimu, dan dirimu juga punya hak. Jadi berikanlah hak itu. Kadang kita kan suka kalau ibadah kita kalau lagi enak, nggak habis-habis sampai besok kita udah nggak bangun lagi, meriang badan kita kelamaan. Puasa nggak berhenti. Kita punya, anak punya hak, keluarga punya hak, diri kita punya hak, Allah pun punya hak kepada kita. Tinggal bagaimana kita memilih waktu kita. Kan ibu udah tahu tuh, ya, kapan kita baca Quran, kapan kita sholat hajat, kapan kita sholat hifzil iman, kapan kita sholat awabin. Ibu udah pantas-pantasin waktunya sehingga semuanya berjalan enak, nggak ada beban buat diri kita. Insya Allah. Silakan. Berli ya. Apa? Istiqomah dalam istighfar. Oh. Saya teringat ketika Profesor Dr. Zaki Derajat mengatakan, ya, bahwa orang yang lazim, yang membiasakan dirinya sholat malam, maka dia menjadi orang yang jauh lebih tenang dibandingkan yang lainnya.
Ada yang tahu kenapa? Karena dia sudah mempergunakan sepertiga malamnya itu untuk curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi udah nggak ada lagi kalimat I need someone to talk. Saya butuh orang buat ngomong. Saya pengen ngomong, saya lagi begini, saya lagi begini. Udah nggak punya lagi dia kesempatan. Karena apa? Dia sudah habiskan curahan hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di sujud yang terakhir, ya. Pada saat dia menunggu datangnya waktu subuh, dia meminta kepada Allah, Anta ta'lamu ya Allah ma fi qalbi, Anta ta'lamu kaifa hali, Anta ta'lamu ma uridu ya Allah, atini ma uridu min khairid dunya wal akhirah. Engkau tahu saya, Engkau tahu hati saya, Engkau tahu persoalan hidup saya ya Allah. Tolongin saya ya Allah, tolongin saya ya Allah, tolongin saya ya Allah. La yaghfiruz dzunuba illa Anta. Gak ada yang bisa membukakan pintu ampunan sebesar ampunanmu ya Allah. Ya. Jadi pada saatnya besok pagi, ketika dia udah sangat luar biasa bercurahkan hatinya kepada Allah, dia udah gak butuh lagi orang lain. Ya, kan yang paling parah Bu, ketika yang kita rasain kita curhat kepada sembarangan orang. Enggak, bukannya solusi yang kita dapatkan, tapi yang ada fitnah. Tahu nggak? Orang yang lain nggak tahu jadi tahu. Tapi pernah nggak apa yang kita sudah ngomongin sama Allah tersebar kepada orang lain? Dan satu lagi yang nggak boleh kita lupa, kata Rasulullah, kitmanul musibah. Kitmanul musibah, jangan ngomong-ngomong kalau lagi susah sama orang lain. Sembunyiin musibahmu, sembunyiin musibahmu, sembunyiin sakitmu, sembunyiin deritamu. Kalaupun harus ngomong, bangun nanti malam, ya. Setelah sholat sunnah tobat, setelah sholat tahajud, setelah sholat sunnah hajat, masih ada waktu, ngomong deh sama Allah. Kita ngomong sama Allah, minta solusi yang terbaik. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya, jadi udah nggak usah lagi ngomong-ngomong sama manusia. Pokoknya gini, casingnya casing cakep, tahu nggak? Tampilannya tampilan paripurna, mau urusan apa kayak ada ina itu segala macam, giliran ketemu sama orang udah senyum, ya kan? Kalau kita unjukin diri kita, kesulitan kita sama orang lain, kan pasti kelihatan. Muka kita yang lesu, omongan kita yang lesu, pasti. Tapi kalau kita biasa-biasa aja, udah cukup kok waktu kita semalam kita curhat sama Allah. Jadi udah nggak perlu lagi, ya. Dan yang nggak boleh kita lupa juga, biasanya ucapan kita ini menjadi doa. Ucapan kita menjadi doa. Jadi doanya yang bagus-bagus aja, ngomongnya yang bagus-bagus aja, yang enak-enak aja, ya. Situ mah enak ya, punya anak, punya mantu, disayang sama mantu, disayang sama anak. Apaan? Udah aminin aja, aminin. Alhamdulillah. Jadi deh doa buat diri kita, ya. Insya buka dong. Yang di Enggano ya. Nggak kedengeran saya.
sholat, orang yang udah puasa, orang yang berkali-kali pergi umrah, orang yang berkali-kali pergi haji. Tapi kenapa kelakuannya kayak gitu? Kenapa dia masih suka bergibah? Kenapa dia suka masih fitnah? Kenapa dia masih berbuat maksiat dan lain sebagainya? Karena dia tidak tahu hakikat daripada ibadah itu sendiri. Kalau kita sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dijagain diri kita sama pahala sholat kita. Nggak bakalan berbuat jahat, nggak bakalan berbuat fasik dan lain sebagainya. Itu fungsi daripada ibadah sholat. Tapi kenapa justru yang berbuat dosa, yang bermaksiat adalah orang-orang yang sholat? Karena dia nggak ngejagain kesempurnaan ibadah sholatnya, sehingga sholat tidak bisa menjaga dirinya. Ya, dia baca Quran cuma sekedar baca, tapi dia nggak pernah mengkaji. Kan kalau Al-Quran semakin dibaca, semakin diberkahi, semakin dikaji, semakin dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada waktunya kita belajar, ya. Jadi majelis taklim saya, Bu, dari sebelum puasa sampai lewat sekarang udah bulan Syawal, ya. Kiai Haji Nur Sofa masih tafsir Waqiah, masih terus. Biar kalau kita baca suratul Waqiah, kita tahu nih sebetulnya yang Allah mau tuh dari bacaan ini tuh seperti apa sih, sehingga kita bisa menjagain diri kita. Jadi jawabannya sebetulnya gampang ya. Kenapa orang beribadah tapi dia berbuat maksiat? Karena dia nggak pernah mengetahui hakikat daripada ibadah sholat, daripada ibadah itu sendiri. Nggak pakai hati ibadahnya, asal sekedar sholat, asal sekedar baca Quran, asal sekedar puasa. Tapi diterima nggak puasanya? Diterima nggak sholatnya? Nggak sempurna dengan segala rukunnya. Ya, jadi nggak usah sholatnya disalahin, bukan puasanya yang salah, bukan hajinya yang salah, bukan umrohnya yang salah adalah dirinya. Dia nggak mau itu tadi husni yang ibadah, nggak mau belajar ningkatin kebaikan dirinya. Ya. Ini Pak Ike yang mau nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, kalau sholawat kan nggak ada jumlah kepastian, sebanyak-banyaknya, dan waktu yang paling baik untuk kita membaca sholawat adalah waktu hari Jumat. Jadi kalau hari Jumat tuh amalan-amalan yang kita bisa, yang biasa kita baca, boleh dikalangin sedikit dengan memperbanyak membaca sholawat. Ya, yudhiluhumu tahta dhilli arsyihi yauma la dhilla illa dhilluh. Kenapa sih kita mesti membaca banyak sholawat? Kita mau lagi cari identitas diri kita nanti di hadapan Rasulullah SAW. Ada waktu di mana nanti kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sholawat yang kita baca, keikhlasan hati kita untuk menjalankan sunnah-sunnah Rasul, itulah yang akan dilihat oleh Rasulullah SAW. Ummati. Rasulullah akan memberikan pertolongan. Jadi kalau ditanya berapa banyak bacaan sholawat yang harus kita baca, apalagi sekarang kan Masya Allah, ya, ada Ustazah Yumna, ada Ustazah Kholila, mau belajar sholawat yang model-model baru, bacaan-bacaannya, ya, redaksi-redaksinya yang baru, udah banyak. Jadi bolehlah kita belajar selain sholawat nariyah, sholawat busra, sholawat tibil qulub, baca aja lagi naik kendaraan, lagi bawa kendaraan, di angkot, mau tidur, ya kan?
duduk. Pokoknya kita perbanyak aja bacaan sholawat kita. Ya. Ibu mananya? Oh, bukan. Pak Ika yang kedua tadi saya nggak kedengeran Pak Ika. Apa Bu? Yang kedua tadi Pak Ika nanya. Ya, alhamdulillah, syukurlah ya kalau masih bisa bertemu mimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan nggak sembarangan, ya. Apalagi sekarang tuh kalau kita nggak usah deh Rasulullah, kita kadang-kala punya rasa rindu, kita punya rasa kangen sama orang tua, sama suami, ya, sama bapak kita, sama ibu kita yang sudah wafat. Ya, kalau dulu guru dari orang tua saya Muallim Abdul Aziz, ya beliau pernah menyampaikan kalau kita ketemu sama ahli kubur, ya dia nggak ngomong, insya Allah itu adalah ruhnya yang perlihatkan, ya karena rasa kangen kita, rasa rindu kita diperlihatkan, dipertemukan kita di dalam mimpi. Tapi kalau pakai ngomong-ngomong ina itu segala macam, kayaknya sih itu bukan. Apalagi pesan ini pesan itu, ya. Ketemu aja seperti halnya kita bertemu, insya Allah itu mengobati rasa rindu kita kepada orang tua kita yang sudah wafat. Dan Rasulullah SAW juga memberikan keistimewaan bagi orang-orang tertentu yang bisa diperlihatkan dirinya di dalam mimpi. Dan mudah-mudahan Pak Ika bisa dapat kesempatan itu, ya. Alhamdulillah. Wirid, ya, doa yang kita baca berulang-ulang, ya, ayat-ayat yang pendek yang kita baca berulang-ulang, ya. Kalau kita biasanya pagi-pagi ibu baca amalan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, itu kan bagian dari doa, ya. Tapi karena kita lazim kita baca dan kita istiqomah dalam bacaan, itu bagian dari wirid dan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Okay. Terbiasa terus diulang-ulang. Bahkan kadangkala ada ayat-ayat Al-Quran yang pendek yang kemudian kita biasa lazimkan, ya. Dan kemudian pada saat kita haid, karena kita udah biasa, itu boleh kita baca meskipun dalam keadaan haid. Tapi kalau memang nggak menjadi kebiasaan, nggak lazim dia baca, ya jangan dibaca pada saat dia haid. Jadi kebiasaan diulang-ulang dibaca sehingga sudah mendarah daging, itu bagian dari wirid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Bu. Mari sama-sama sekali lagi kita membaca doa, kita doain diri kita. Ya Bu, ya, titip setiap pada sholat, nggak cuma anak, nggak cuma suami, nggak cuma orang tua yang kita bacakan doa, tapi kirimkanlah Fatihah, kirimkanlah doa-doa terbaik bagi diri kita, terutama kita para perempuan. Kita punya tugas yang sangat berat, ya, bagaimana kita menjadi orang tua, ibu yang solehah, menjadi istri yang solehah, menjadi anak yang solehah. Mudah-mudahan Allah mampukan kita untuk bisa melaksanakan itu semua. Kita doakan juga untuk orang-orang yang berjasa di dalam kehidupan kita, para orang tua kita, dan kita doakan untuk segenap pengurus Ahad Duha, Pak Ika yang begitu luar biasa semangat Ibu Fadilah. Mudah-mudahan tetap diberikan kesehatan yang sempurna, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah. Buat diri kita dan anak-anak kita segala kebaikan kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon dibukakan pintu maaf. Allahumma taufiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.